warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pemirsa kabarnya sekalian? Alhamdulillah sehat. Kami doakan semua pemirsa yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Amin. Pada kali ini kita berjumpa lagi dalam acara Santai Sore. Tetap bersama kami dari Pengadilan Agama Surabaya. Nah, untuk sesi kali ini kita hadirkan seorang narasumber. Beliau adalah salah seorang hakim di Pengadilan Agama Surabaya, Dr. Andes Muhammad Ghaufur MH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya, meskipun cuacanya seperti ini kan. Yang penting jaga kesehatan semua ya Pak ya. Insyaallah. Baik Pak, kita pada sore kali ini mempunyai tema nih Pak. Tema kita adalah mengenai penetapan ahli waris. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, penetapan ahli waris atau PAW ini adalah salah satu perkara yang kita tangani sehari-hari ya Pak ya. Nah, jika kita bisa merujuk ini pada salah satu undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ditinjau pada pasal 49 huruf B, apakah itu kategori dari seorang pewaris dan siapa saja yang termasuk sebagai ahli waris? Terima kasih. Jadi begini, dari pasal 49 huruf B, penjelasan pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 itu merupakan pintu masuk untuk melakukan atau mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Surabaya. Karena di Surabaya itu, di Surabaya khususnya, permohonan ahli waris itu yang paling dominan di antara perkara yang lain selain perkara cerai. Iya Pak. Kalau kita lihat, kemungkinan besar hampir separuh. Oh gitu Pak. Iya. Dan kemudian kalau selama ini yang kita alami sehari-hari banyak ada ketidakmengertian tentang masalah penetapan ahli waris ini, khususnya dari orang-orang umum, orang awam, ataupun dari pengetahuan yang notaran masih baru. Dan pengetahuan umum itu masih ada ketidakmengertian tentang siapa sih, apa namanya penetapan ahli waris itu dan siapa saja yang berhak atau dan siapa saja yang menjadi ahli waris dan seterusnya. Oleh karena itu dari keadaan ini kami mencoba untuk menjelaskan tentang masalah penetapan ahli waris dan terkait dengan perkara ini. Yang pertama yang perlu diketahui bahwa penetapan ahli waris itu adalah perkara sifatnya volunter, harus dipahami, dan itu tidak seperti yang lainnya yang sifatnya kontensius itu. Jadi tidak ada pihak, hanya sepihak. Ada yang perlu disampaikan lagi bahwa siapa sih yang namanya pewaris itu dan siapa yang jadi ahli waris. Dari ke sana. Siapa ahli waris? Pewaris adalah orang yang ketika meninggal dunia atau meninggal dalam berdasarkan putusan pengadilan, itu dia yang pertama beragama Islam, yang kedua ada ahli waris, yang ketiga ada harta peninggalan. Jadi tiga itu yang harus dipegang untuk penetapan ahli waris ini. Jadi meninggal dalam keadaan Islam itu terkait dengan masalah personalitas keislaman. Oleh karena itu siapapun yang meninggal ketika saat itu dalam posisi beragama Islam berarti masuk ke pengagamaan. Kalau ternyata ketika meninggal itu dalam posisi sudah tidak beragama Islam, berarti bukan wilayah kita. Oh gitu. Jadi pastikan dulu Pak ya. Pastikan dulu. Agamanya apa? Agamanya apa sih? Karena personalitas keislaman. Baik. Terus yang kedua, ahli warisnya. Ahli warisnya ini adalah siapa saja ketika pewaris meninggal dunia atau dinyatakan meninggal dalam keadaan Islam itu, ahli waris siapa? Adalah dia yang punya hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan darah dengan si pewaris ini. Seperti kalau si A meninggal dunia dan ketika meninggal dunia itu yang hidup adalah istrinya, anak-anaknya, atau orang tuanya. Maka orang ini yang menjadi ahli waris dari
pewaris istri tersebut. termasuk ya Pak Istri ya, termasuk, berarti ya kalau masih ada istri atau suami ya Pak ya. Kalau ternyata istrinya itu sudah meninggal, berarti ya tinggal anak-anaknya. Okay. Kalau orang tuanya masih ada Pak dari pewaris itu, bagaimana? Apakah termasuk juga ahli waris? Ahli waris. Oh gitu, baik Pak. Baik, berarti begini Pak, ada pertanyaan lain ini Pak ya. Jika ada seorang ahli waris tapi dia dikatakan kategorinya pengganti, apakah bisa Pak dimasukkan sebagai salah seorang ahli waris? Bisa. Ya. Jadi ahli pengganti itu menggantikan posisi dari anak dari pewaris yang telah meninggal lebih dulu. Karena dalam kompleks hukum Islam itu ini adalah asas bilateral, tidak dibedakan antara anak laki ataupun perempuan. Oke. Nah, jadi biasanya pengganti itu seperti apa Pak? Biasanya kalau kategori pengganti itu seperti apa yang pernah ditangani oleh Bapak? Seperti begini, si A meninggal dunia katakanlah tanggal 25 Agustus 2021 kan, seperti itu ya. Sementara orang ini, pewaris ini punya anak 2 orang katakan seperti itu. Tapi ketika pewaris ini meninggal dunia, anaknya yang 1 sudah meninggal lebih dulu. Padahal dia ini punya istri dan punya anak. Oh iya Pak. Oleh karena itu anak daripada anaknya yang sudah meninggal, atau cucu dari anak pewaris itu adalah menggantikan posisi daripada anaknya. Seperti itu namanya ahli waris pengganti. Baik. Jadi menggantikan. Oh iya ya Pak. Berarti bisa ya Pak ya. Bisa. Oh seperti itu. Ini juga ada pertanyaan selanjutnya Pak. Jika ada ahli waris dikategorikan dia masuk sebagai ahli waris Pak ya, tapi agamanya non muslim Pak, apakah ada perlakuan khusus Pak? Dalam hal ini tidak ada, tapi dalam arti tidak menerima ahli waris tapi berdasarkan wasiat wajibah, karena dalam kampulah hukum Islam itu di sana dinyatakan sebagai asas egaliter, kebersamaan. Ada egaliter, jadi meskipun yang bersangkutan adalah orang non muslim, ya. Jadi kalau si pewaris ini meninggal dunia, anaknya yang beragama non muslim, dia tetap mendapatkan hak daripada pewaris berdasarkan wasiat wajibah. Oh, wasiat. Itu bisa secara lesan ataupun tertulis ya Pak ya, dikategorikan wasiat gitu ya? Wasiat. Iya. Jadi orang tua yang pewarisnya itu kepada anaknya, jika anak itu yang non muslim, bisa dijadikan ya Pak ya, wasiat itu Pak ya? Oke, baik Pak. Nah, dan juga ini Pak, jika ada ahli waris nih Pak ya, tapi dia bukan anak kandung ini Pak, atau anak angkat ya. Iya. Kalau orang Jawa bilang anak apek gitu Pak. Nah, itu gimana Pak? Apakah bisa juga Pak masuk dalam kategori dia sebagai ahli waris? Sama halnya dengan yang sebelumnya tadi itu, yang terkait dengan masalah non muslim yang tadi itu karena berdasarkan asas egaliter. Kalau masalah yang anak angkat itu tetap mendapatkan berdasarkan wasiat wajibah. Jadi ada asas wasiat wajibah dalam hal kalau anak ini posisinya sebagai anak angkat daripada pewaris, ya tetap mendapatkan ya Pak ya. Jadi tetap bisa dimasukkan ke dalam susunan ahli waris ya Pak ya. Makanya dari itu dalam setiap perkara berat ahli waris di sana ditanyakan juga apakah selama pewaris ini meninggal dunia ada anak angkat atau tidak. Oleh itu untuk menentukan seperti itu. Meskipun di dalam permohonannya belum tercantumkan atau tidak tercantumkan, selalu ditanyakan itu Pak ya, yang hal tersebut ya Pak. Yang penting bisa dibuktikan bahwa benar-benar sebagai anak angkat, berdasarkan katakanlah apakah berdasarkan dari pengadilan, itu lebih baik. Iya. Nggih Pak, nggih. Nah, ini harapannya Bapak Ghafur ini kepada para pihak nih Pak ya, pada masyarakat di Surabaya khususnya. Seperti apa nih Pak? Jika datang ke Pengadilan Agama Surabaya hendak mendaftarkan PAW ya, kalau orang-orang bilang ahli waris ini Pak, harapan Bapak apa? Seperti apa? Harusnya seperti apa? Jika meninjau dengan apa yang sudah sering Bapak tangani selama ini. Jadi ya sebaiknya khususnya yang orang awam itu dipastikan dulu ketika keluarga meninggal itu siapa saja yang menjadi haknya itu benar semuanya, karena sering terjadi juga diselundupkan ada kasus
ada Pernah di Pak film, sampai seperti itu ya, Pak? Bapak pernah itu. menangani ya Pak ya? Justru itu yang pernah terjadi sekarang ini juga. Oh gitu ya Pak. Jadi ceritanya ini perkara sudah pernah dikabulkan sebelumnya. Ternyata akhirnya ada pembatalan ketika diputuskan kita itu tidak muncul. Ternyata ada pembatalan karena si A ada yang tidak dimasukkan. Jadi ada ketidakjujuran seperti itu. Oleh karena itu yang perlu disampaikan Bapak itu tolong dan betul-betul jujurlah terhadap apa yang itu harapan Bapak ya Pak ya, kejujuran yang nomor 1 ya Pak karena ya. di Surabaya ini perkara yang terkait masalah penataan waris terkait juga masalah kebendaan barang yang masalah harta itu nilainya tinggi. Jadi perkara sedikit itu nilainya sudah banyak, makanya karena itu sering sering terjadi penggelapan tentunya itu. Gitu Pak ya. Maka dari itu hakim-hakim itu yang bertugas harus benar-benar teliti ya Pak ya, harus cermat ya Pak ya. Jadi tinggal dilihat dari mulai posita sampai itu tidak semua. Dari posita sampai betul dari surat permohonan awal itu Pak ya, seperti apa urutannya harus jelas itu ya Pak ya. Dan itu harus runtut. Kadang kalau tidak ngerti kan jungkir balik. Iya. Tidak meruntut sekali, pusing ya dia bikin itu. Harus baca ulang lagi gitu Pak ya, harus dibenahi lagi. Apalagi perkara itu alurnya banyak sekali. Iya betul Pak. Apalagi kalau nanti ada yang sudah meninggal ternyata seperti itu ya Pak ya. Bertingkat-bertingkat itu lebih parah lagi. Baik, jadi harapannya mungkin bisa saya tambahkan ini Pak ya, para pihak sebelum benar-benar mengajukan datanglah ke informasi terlebih dahulu ya Pak ya, ke informasi di kantor kami ini, jadi biar lebih jelas, dijelaskan sebenar-benarnya seperti apa runutannya ya Pak ya. Jadi saat ketika sudah masuk dalam ruang sidang itu sudah tidak ada timbul. Nah, betul. Baik, terima kasih ya Pak Gofur ya atas informasinya, semoga bermanfaat nih Pak ya. Amin. Baik, pemirsa, kami kira sekian dulu acara santai kita pada hari ini. Semoga apa yang setelah disampaikan ini bisa memberikan banyak wacana kepada pemirsa sekalian. Saya Yanti Fitriani, mohon izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.